Malaysia resmi gagal lolos. Dua rival timnas Indonesia U20 masih punya peluang besar lolos ke Piala Asia U20 2025. Aku memang sekali lagi sesebuah tim yang kuat bergantung apabila kita bekerjasama, kita work together. So malam ni aku nak tengok tu ada dalam tim kita. Okay, tak kira mana tim kuat sekalipun, kalau kita ada benda tu, kita boleh menang. Okay guys? Bang. 1, 2, 3. Media Malaysia soroti timnas Indonesia yang sukses tundukkan Timor Leste 3-1, sebut Jens Raven striker yang jadi pelajaran bagaimana transisi dari lawang untuk dengan aksi solo tetap harus diwaspadai. Tadi Iqbal tidak ada seremnya. Mulai dari menit pertama sampai menit 90, apa yang kalian tampilkan sebelumnya, tampilkan malam ini. Oke? Tiba-tiba media Vietnam berani sebut timnas Indonesia sedang terpuruk. Ada apa? Ternyata gara-gara kejadian Malaysia bisa dipastikan gagal lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025, selagi timnas Indonesia U20 masih mungkin ditemani oleh dua rival lain di Asia Tenggara. Timnas Indonesia U20 selangkah lagi lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025, setelah sukses meraih kemenangan 3-1 atas Timor Leste, Jumat, 27 September 2024, kemarin malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Stadion Madia, Jakarta tersebut menempatkan tim asuhan Indra Syafri di puncak klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Garuda Nusantara hanya memerlukan hasil imbang pada pertandingan terakhir kontra Yaman yang akan digelar Minggu, 29 September 2024, esok untuk memastikan tiket ke putaran final. Sementara itu, Malaysia justru dipastikan gagal lolos setelah menderita kekalahan dengan skor 0-1 dari Tajikistan pada Jumat, 27 September 2024, kemarin malam waktu Indonesia Barat. Gol telat Zofidon Husfahtov pada menit ke-90 lewat 5 menit menjadi satu-satunya pembeda dalam laga tersebut. Dengan hasil itu, maka Malaysia kini bisa dipastikan gagal lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025. Mereka kini berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup E dengan catatan 4 poin dari 3 laga. Harimau Malaya sudah pasti tidak bisa menjadi juara grup karena tak terjangkau lagi untuk mengejar Korea Utara selaku pimpinan grup yang memiliki 10 poin. Namun, mereka masih mungkin menggeser Tajikistan dari peringkat kedua klasemen akhir grup E, dengan runner-up masih berpeluang untuk lolos jika memiliki catatan terbaik. Kendati begitu, Malaysia akan menghadapi Sri Lanka dalam pertandingan terakhir, dan sekalipun mampu menang dan menggeser Tajikistan sebagai runner-up, raihan poin Malaysia tidak akan menjadikan mereka yang terbaik. Di grup E, Malaysia mungkin bisa finish dengan raihan 7 poin, namun yang terhitung di klasemen runner-up terbaik hanyalah 4 poin. Sebab, hasil kontra Sri Lanka tidak akan dihitung karena mereka adalah juru kunci. Dengan catatan 4 poin itu, Malaysia tidak akan masuk sebagai salah satu dari 5 runner-up terbaik, karena kini sudah ada 7 tim yang mengumpulkan 6 poin. Di sisi lain, dua rival timnas Indonesia U20 di Asia Tenggara, Vietnam dan Thailand, sama-sama berpeluang besar untuk lolos. Vietnam kini berada di peringkat kedua grup A dengan torehan 9 poin, hanya kalah selisih gol dari Suriah yang menjadi pemuncak dengan koleksi poin yang sama. Pada pertandingan terakhir, kedua tim akan bersua di Stadion Lac Trai, markas Vietnam, pada Minggu, 29 September 2024, esok. Sementara itu, Thailand juga masih berpeluang besar untuk lolos karena kini memuncaki grup H dengan torehan 6 poin. Mereka unggul selisih gol dari Irak, yang akan menjadi lawan pada pertandingan terakhir pada hari Minggu, 29 September 2024, esok malam WIB di Stadion Buriram City, markas Thailand. Kemenangan timnas Indonesia U20 atas Timor Leste mendapat sorotan dari media Malaysia, hingga sebut Jens Raven seperti ini. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Timor Leste pada pertandingan kualifikasi Piala Asia U20 2025 klasemen grup F, Jumat, 27 September 2024. Pertandingan yang digelar di Stadion Madia, Senayan, Jakarta itu berakhir dengan skor 3-1 kemenangan untuk tim asuhan Indra Syafri. Sebelumnya, tim Garuda Muda juga berhasil mendapat kemenangan telak atas Maladewa dengan skor 4-0. Kesuksesan timnas Indonesia U20 ini mendapat sorotan dari media asing, termasuk media Malaysia. Media Malaysia, Makan Bola, menuliskan bahwa Indonesia dengan mudah menundukkan Timor Leste. Dalam ulasannya,
Media Malaysia tersebut juga menyoroti striker naturalisasi timnas Indonesia, Jens Raven. Jens Raven berhasil mencetak gol pertama untuk timnas Indonesia pada babak pertama, tepatnya di menit ke-12. Makan Bola menyebut Jens Raven sebagai striker sensasional Indonesia. Lewat gol yang dicetak oleh striker FC Dordrecht itu juga membuat kebuntuan skuad Garuda mulai terpecahkan. Pada menit ke-12 pertandingan, striker sensasional Indonesia Jens Raven memecah kebuntuan lewat gol pertama sang Garuda. Ditulis media Malaysia Makan Bola. Gol kedua timnas Indonesia dicetak oleh Muhammad Rizky Afrizal usai meneruskan umpan silang dari Tony Firmansyah di menit ke-16. Pada babak kedua, tepatnya di menit ke-66, Timor Leste berhasil membobol gawang Indonesia dengan gol yang dicetak oleh Luis Figo. Lalu pada menit ke-78 Indonesia sukses memperlebar keunggulan menjadi 3-1 lewat gol Muhammad Ragil usai mendapat umpan dari Doni Tripamungkas. Media Malaysia tersebut juga menyoroti Indonesia yang saat ini berada di posisi pertama klasemen Grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia berada di posisi pertama setelah meraih 6 poin dari 2 pertandingan. Lalu disusul oleh Yaman yang berada di peringkat kedua dengan hanya kalah selisih gol dari Indonesia. Sedangkan posisi ketiga dan keempat diduduki oleh Timor Leste dan Maladewa dengan perolehan 0 poin. Pada kompetisi Grup F kali ini, Indonesia memuncaki posisi pertama setelah mendulang 6 poin setelah memenangi 2 laga, ditulis media Malaysia tersebut. Tim Yaman di peringkat kedua, Timor Leste di posisi ketiga, dan Maladewa di peringkat terakhir klasemen Grup F kualifikasi Piala Asia U20, ditambahnya. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan melakoni pertandingan terakhir Grup F melawan Yaman. Pertandingan terakhir tersebut akan menentukan siapa juara Grup F serta memastikan tiket lolos ke Piala Asia U20 2025. Laga Timnas Indonesia versus Yaman akan digelar di Stadion Madia, yang dijadwalkan Minggu, 29 September 2024. Salah satu media Vietnam, Soha, memberitakan kabar Timnas Indonesia yang katanya sedang terpuruk. Mengapa tiba-tiba media Vietnam tersebut menyebut Timnas Indonesia dalam keadaan terpuruk seperti itu? Belakangan ini Timnas Indonesia memang kerap menjadi sorotan media asing, tak terkecuali media Vietnam yang rutin memantau perkembangan rival Asia Tenggaranya ini. Namun kali ini media Vietnam mengabarkan sebuah kabar kurang sedap yang sampai-sampai Timnas Indonesia dalam keadaan terpuruk. Padahal Timnas Indonesia belum lama ini berhasil tahan imbang 2 raksasa, yaitu Arab Saudi dan Australia. Sementara dari Timnas Indonesia U20 pun ada kabar gembira usai mengalahkan Maladewa dengan skor telak 4-0. Lantas kabar buruk apa yang disampaikan media Vietnam terkait Timnas Indonesia? Ternyata, yang dibahas oleh media Vietnam adalah soal kekalahan telak Timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto yang baru saja menjalani laga persahabatan melawan Skotlandia U17 di Spanyol. Timnas Indonesia terpuruk dan kalah dari lawannya di Eropa, ditulis media Vietnam Soha, seperti dilansir tvonnews.com. Timnas U17 Indonesia mengalami kekalahan yang sangat telak melawan lawan kuat Spanyol, gelanjutnya. Timnas Indonesia U17 di bawah asuhan Nova Arianto memang sedang dalam agenda uji coba di Spanyol, menghadapi tim Eropa. Setelah 3 laga persahabatan di Eropa, Timnas Indonesia U17 di bawah bimbingan pelatih Nova Arianto memasuki laga keempat melawan Skotlandia U17, ditulis media Vietnam Soha. Menurut media Vietnam Soha, kekalahan telak ini diakibatkan oleh perbedaan kualitas antara Timnas Indonesia U17 dengan Skotlandia U17. Menghadapi lawan yang sangat kuat, dengan keunggulan lengkap dalam kekuatan fisik dan kemampuan taktis, Indonesia U17 meski berupaya bertahan, tetap tak mampu menjaga gawangnya, ditulis media Vietnam Soha. Dari segi fisik dan pengalaman jelas jauh berbeda sehingga menurut media Vietnam pantas saja jika Timnas Indonesia U17 kalah telak. Hasil akhirnya, Indonesia U17 kalah telak 1-6. Skenario ini bukanlah sebuah kejutan karena dibandingkan Skotlandia U17, para pemain muda Timnas Indonesia masih menunjukkan banyak keterbatasan, terutama dalam kekuatan fisik dan pengalaman bermain. Serangkaian laga persahabatan di Spanyol ini diadakan sebagai persiapan Timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto jelang kualifikasi Piala Asia U17 2025. Laga-laga tersebut penting untuk membantu Indonesia U17 melaju menuju kualifikasi Asia U17 2025 mulai Oktober mendatang. Pada turnamen ini, Indonesia U17 tergabung di grup G bersama tuan rumah Kuwait, Australia, dan Kepulauan Mariana Utara, ditulis media Vietnam Soha. Media Vietnam tiba-tiba soroti 3 pemain Belanda bakal bela Timnas Indonesia. Pasukan Shin Tae-yong kedatangan rekrutan tangguh lagi. Media Vietnam menyoroti 3 pemain keturunan Belanda yang bakal membela Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. 2 di antara pemain keturunan tersebut diproyeksikan membela Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga grup C. Sebelumnya,
Pasukan Shin Tae-yong berhasil menahan imbang dua tim raksasa Asia yakni Arab Saudi dengan skor 1-1 dan Australia 0-0 pada dua laga awal grup C. Timnas Indonesia selanjutnya akan bertandang ke markas Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober 2024 mendatang. Jelang dua laga tersebut, PSSI masih gencar melakukan program naturalisasi pemain keturunan demi semakin memperkuat skuad Garuda. Langkah yang diambil PSSI itu rupanya disoroti media Vietnam, Soha VN yang menyebut ada 3 calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia. 3 pemain Belanda akan menjadi warga negara Indonesia, ada seorang bek yang bermain sangat bagus melawan Manchester United, ditulis Soha VN dalam artikelnya, dikutip Jumat, 27 September 2024. Tim kepulauan ini bakal kedatangan 3 rekrutan tangguh lagi berkat kebijakan naturalisasi pemain asal Indonesia, ditambah media Vietnam itu. Terutama diantaranya adalah bintang yang baru saja bermain sangat bagus melawan Man Utd, ditulisnya lagi. Salah satu dari 3 pemain Belanda yang dimaksud media Vietnam tersebut adalah bek FC Twente, Mees Hilgers. Pada Kamis 26 September 2024, bek berusia 23 tahun itu bermain gemilang saat FC Twente bertandang ke markas Man United di Liga Eropa. Mees Hilgers mencatatkan 15 kali aksi bertahan atau paling banyak dari pemain belakang FC Twente lainnya dengan 8 kali sapuan, 2 kali intercept, 4 kali memenangkan duel dan 92% umpan sukses. Berkat kontribusi Mees Hilgers, pertahanan Twente hanya kebobolan 1 kali dan berhasil menahan imbang Man United 1-1 di Stadion Old Trafford. Selain Mees Hilgers, ada Eliano Reijers sang bek kanan PC Zwolle yang juga sedang menjalani proses naturalisasi. Bersama Mees Hilgers, Eliano Reijers ditargetkan bisa bermain untuk Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung Oktober mendatang. Pada 30 September 2024 nanti, Mees Hilgers dan Eliano Reijers akan mengambil sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI, di KBRI Belanda. Setelah itu, PSSI hanya perlu mendaftarkan mereka ke Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, melalui AFC untuk memastikan kelayakan keduanya bermain. Sementara itu, pemain keturunan Belanda Indonesia ketiga yang dibahas Soha VN adalah penyerang FC Volendam U21, Mauro Zijlstra. Striker berusia 19 tahun itu saat ini bermain di level U21 dan belum mengikuti turnamen profesional setelah sempat berlatih di Akademi Muda Ajax Amsterdam. Mauro Zijlstra sebelumnya sempat mengaku bahwa dirinya tertarik untuk membela Timnas Indonesia dan sudah menyerahkan dokumen ke PSSI. Saya masih berkomunikasi dengan pihak PSSI. Mereka sedang memeriksa dokumennya. Saya hanya bisa menunggu, kata Mauro Zijlstra di kanal YouTube Yusa Nugraha beberapa waktu lalu. Namun, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya belum bisa memastikan Mauro Zijlstra akan diproses karena belum berjabat tangan. Mauro, belum salaman. Jadi, saya tidak bisa bilang pemain yang bergabung itu jika belum ada administrasinya, kata Erick di Jakarta, Sabtu, 21 September 2024, lalu. Suporter Belanda gaduh usai Mees Hilgers pilih Timnas Indonesia dan tampil gemilang saat lawan Manchester United. Terlalu dini jika pilihannya. Keputusan Mees Hilgers memilih Timnas Indonesia dan tampil gemilang saat FC Twente melawan Manchester United ternyata membuat suporter Belanda bereaksi. Bek berusia 23 tahun itu merupakan pemain kelahiran Belanda yang memutuskan untuk membela skuad Garuda ketimbang tim oranye. Mees Hilgers resmi diperkenalkan menjadi calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia bersama dengan bek kanan PC Zwolle, Eliano Reijers pada 6 September 2024 lalu. Kepastian itu diumumkan dalam akun Instagram pribadi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir yang terlihat berjabat tangan dengan Mees Hilgers dan Eliano Reijers. Seiring berjalannya waktu, proses naturalisasi keduanya telah disetujui oleh DPR RI hingga mendapatkan surat keputusan Presiden, Kepres, Joko Widodo. Kini, Mees Hilgers dan Eliano tinggal mengambil sumpah warga negara Indonesia, WNI, yang dijadwalkan pada 30 September 2024 di KBRI Belanda. Setelah itu, mereka harus mengurus perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI dan administrasi lainnya sebelum didaftarkan ke AFC maksimal 3 Oktober 2024. Sebab, keduanya diproyeksikan untuk membela Timnas Indonesia saat bertandang ke markas Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober 2024 mendatang. Dua laga yang akan dilakoni Timnas Indonesia tersebut merupakan lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C. Jika tidak ada aral melintang, Mees Hilgers dan Eliano Reijers kemungkinan besar akan menjalani debutnya dalam laga kontra Bahrain. Menariknya, keputusan Mees Hilgers untuk memilih Timnas Indonesia ketimbang Belanda justru mendapat sorotan tajam dari suporter Belanda. Hal itu diungkapkan oleh salah seorang warga Belanda dengan akun X Maestorovic. Ia mempertanyakan keputusan bek berusia 23 tahun itu yang dinilai terlalu cepat untuk memperkuat Timnas Indonesia. Bahkan,
netizen Belanda itu meragukan Mees Hilgers bisa bertahan untuk membela timnas Indonesia dalam waktu jangka panjang. Apakah terlalu dini jika pilihannya, Mees Hilgers, untuk Indonesia, sebenarnya datang terlalu dini? Tulis akun X Mastorovic menggunakan bahasa Belanda, dikutip Jumat, 27 September 2024. Ya, dan tentunya pilihan yang disengaja. Saya hanya ragu-ragu, membela timnas Indonesia, untuk waktu yang lama, ditambah Maestorovic. Di sisi lain, supporter Belanda lainnya menyebut Mees Hilgers lebih memilih timnas Indonesia karena kalah saing di skuad timnas pusat alias Belanda. Terlalu banyak persaingan bagi Hilgers di posisi sentral tim Belanda, tulis netizen dengan akun Trech29 menggunakan bahasa Belanda. Sementara itu, ada juga yang memuji penampilan Mees Hilgers usai tampil apik saat membawa FC Twente menahan imbang Manchester United 1-1 di Liga Eropa. Mees Hilgers, salah satu yang lebih baik hari ini dan semua orang bagus. Tapi dia benar-benar bertahan seperti binatang, tulis netizen Belanda dengan akun Stanskolten8. Tidak ada pelanggaran bodoh, hebat dalam duel, bola membentur tribun penonton pada saat yang tepat, melemparkan dirinya ke dalam segalanya. Menjadi sangat dewasa. Label harga meroket, tambahnya. Calon pemain termahal di timnas Indonesia itu memang bermain Spartan sepanjang 90 menit di lapangan pada laga yang digelar di Old Trafford, Kamis, 26 September 2024, itu. Bek kelahiran Belanda itu mencatatkan 15 kali aksi bertahan atau paling banyak dari pemain belakang FC Twente lainnya. Bahkan, Mees Hilgers membuat 8 kali sapuan, 2 kali intercept, 4 kali memenangkan duel dan 92% umpan sukses. Alexandro Bahkito, wujud ancaman Timor Leste pada timnas Indonesia U20. Di atas kertas, timnas Indonesia U20 lebih diunggulkan untuk menang lawan Timor Leste. Namun, Timor Leste menyimpan ancaman pada sosok penyerang bernama Alexandro Bahkito. Timor Leste jadi lawan kedua yang akan dihadapi Indonesia di grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Laga ini dimainkan di Stadion Madia, Jumat, 27 September 2024, mulai pukul 19.30 malam waktu Indonesia Barat. Indonesia kini berada di puncak klasemen grup F dengan 3 poin, unggul selisih gol dari Yaman. Timor Leste berada di posisi ketiga klasemen. Mereka kalah dengan skor 1-3 dari Yaman pada matchday pertama. Secara kualitas, Timor Leste masih di bawah Indonesia. Namun, Timor Leste punya potensi untuk merepotkan Indonesia. Salah satunya lewat penyerang andalannya Alexandro Bahkito. Juli lalu, Indonesia berjumpa Timor Leste di Piala AFF U19 2024. Saat itu, Garuda Muda meraih kemenangan dengan skor 6-2. Meskipun kini bertemu di ajang yang berbeda, mayoritas pemain kedua tim masih sama. Di Piala AFF U19, 2 gol Timor Leste ke gawang Indonesia dicetak Ricardo Bianco dan Alexandro Bahkito. Nah, nama Alexandro Bahkito harus diwaspadai kubu Indonesia. Pemain 18 tahun itu mencetak 2 gol di Piala AFF U19 2024 lalu. Paling baru, Alexandro Bahkito juga mencetak gol saat Timor Leste kalah dari Yaman di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Alexandro Bahkito punya pergerakan yang sulit ditebak. Dia juga punya naluri gol bagus dan bisa memanfaatkan setiap peluang yang didapat. Dia harus diwaspadai Kadek Arel dan kolega.